Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Selamat pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Setelah sepanjang malam, Tuhan pelihara kita, lindungi jaga kita dalam tidur kita. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga hati kita tetap tenang, karena kita percaya Tuhan yang menyertai hidup kita. Tuhan yang menjagai langkah kaki kita. Terpujilah namamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajar perkasa, berbuat hidupku. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Samu aku, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajar perkasa,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat sekali mari katakan, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat kami sembah, kami sembah. Kami muliakan namamu. Tiada yang sepertimu Terpujilah namamu, Bapa yang baik. Engkau Bapa yang menyertai hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari kami. Sebab ada Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Kau selalu ada bersama kami, menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami aman bersama-Mu. Bapa yang perkasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya.
Kami puji, kami muliakan nama Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Bagi Immanuel, bagi kami. Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau Allah yang selalu ada dan bertindak beri pertolongan bagi kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, kami tak goyah. Sebab Engkau menopang kami, sebab Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah nama-Mu,
terpujilah nama-Mu. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau yang beserta kami. Bahkan saat badai bergelora, hati kami tetap tinggal tenang. Sebab ada Engkau yang menyertai kami, melingkupi kami, menjagai kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kau pagari kami dengan damai sejahtera-Mu, menaungi kami dengan kasih-Mu, melimpahi kami dengan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang terus melingkupi kami dan menaungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami tinggal tenang bahkan saat sekeliling kami bergelora, sebab kami percaya pada-Mu. Amin. Dengan sayang-Mu, naungi-Mu, dengan kuasa-Mu, saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Tanpa Raja atas semesta, Tuhan Kau Allahku. Ini doa kami, ini pengakuan kami kepada-Mu. Amin, haleluya. Dengan sayang-Mu, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tanpa Raja atas semesta, Kau Allahku. Sekali lagi mereka katakan, melingkupi kami Tuhan. Amin, haleluya. Dengan sayang-Mu, kuasa-Mu, saat badai bergelora,
Kau kami tenang di tengah badai sekalipun, karena kami punya Engkau Allah yang berkuasa atas badai, Allah yang berkuasa untuk menenangkan badai di sekeliling kami. Dan kami aman karena kami ada di dalam-Mu. Suatu pagi hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh ada di dalam kasih karunia-Mu, ada di dalam hadirat-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, sehingga kami terus menikmati damai, sejahtera, dan ketenangan. Sekalipun sekeliling kami bergelora, sebab kami percaya kerajaan-Mu tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab itu hati kami tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kami. Kami mau percaya setiap perkataan-perkataan firman-Mu, iya dan amin bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percayakan firman-Mu, dan kami melakukannya sebagai kehidupan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih juga buat Pak Heri dan teman-teman yang beri kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan pagi ini. Pagi ini kita masuk ke bilangan 10 ayat 1 sampai 36 dengan 2 judul perikop akan saya bacakan. Semboyan nafiri, Tuhan berfirman pada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila 2 nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk seluruh mereka, untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Kita sampai ayat 10. Saya juga berkali-kali ya baca bilangan 10 ini. Kalau mau dihitung mungkin ya di atas 10 kali lah. Pertama juga saya nggak tahu ya apa yang mau Tuhan sampaikan pagi ini. Tapi hal pertama yang saya dapat lewat bilangan 10 sampai ayat 1 sampai 10 ini yang saya dapat untuk saya pribadi, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi
kamu itu harus peka mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kalau dulu itu kan melalui Musa, melalui semboyan atau simbol-simbol tanda-tanda nafiri. Tetapi yang saya dapat saat ini, Tuhan bisa berbicara kepada saya terutama secara langsung. Itu lewat firman Tuhan yang saya baca setiap hari, lewat koram Deo pagi, lewat teman-teman Komsel, atau siapapun, bahkan lewat istri saya, terutama ya, ring 1, bisa lewat anak-anak saya untuk menegur saya. Itu hal pertama yang saya dapat. Karena waktu zaman Musa itu, zaman dulu itu, Tuhan berfirman itu untuk bangsa Israel itu kan harus melalui Musa, yaitu melalui semboyan nafiri. Namun saat ini yang saya dapat itu Tuhan memberikan kita tanda atau semboyan seperti yang saya sampaikan tadi itu melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca itu. Baik melalui ya istri lah, anak, suami, teman-teman Komsel. Sehingga saya pribadi itu perlu satu kepekaan ya. Kadang kita ini kan kelebihan, banyak mendengar jadi peka gitu, bukan peka gitu. Itu saya alami beberapa hari ini. Seperti di ayat 9 dan 10. Dia katakan di situ, dan apabila kamu maju berperang di negerimu, melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Di sini 2 kali diingatkan. Saya rasa itu sangat penting sekali. Tuhan mengingatkan setiap kita atau saya terutama, jangan pada saat pada saat sesak aja kita datang kepada Tuhan. Tetapi di 2 ayat ini yang saya dapat, saya ditekankan, pada saat kamu sesak, datanglah kepada Tuhan. Pada saat kamu bersukaria, datanglah kepada Tuhan. Agar apa? Agar seperti yang dia ngomong tadi, supaya kita diingat. Dan 2 kali di situ dilihat, supaya kita diingat Tuhan. Sama pada saat kita berteman, kita akrab dengan siapa. Ya kan? Jadi pada saat kita ada kesesakan, pada saat kita senang, pasti orang-orang yang dekat dengan kita itu akan mengingat kita. Begitu juga pada saat kita susah. Jadi itu yang saya dapat hal pertama ya. Jadi kita lanjut, itu hal pertama yang saya dapat. Jadi kita harus ada satu kepekaan. Yang kedua, kita lanjut dengan judul perikop berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel daripada gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terlebih terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepali laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanael bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedir. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selemuel bin Zerusyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elisab bin Rehuel.
Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar di bawah panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasyeh ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup, semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezir bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikan kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk menjadi tempat berhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang membenci engkau, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu raksa ini. Di perikop kedua ini yang saya dapat di situ saya lihat yang saya dapat apapun yang saya alami dalam setiap kehidupan saya harus tetap mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan sampai pada titik akhir, yaitu sampai titik apa? Sampai titik saya dipanggil Tuhan. Jadi yang saya dapat di perikop kedua ini, saya mesti berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti yang hal pertama, baik pada saat sesak, pada saat susah, pada saat saya juga bergembira, bersukaria, saya tetap harus mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Jadi di situ kita lihat di bilangan yang 13 itu, itulah pertama kalinya bangsa Israel berjalan ya. Mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi berjalan bersama Tuhan itu yang saya dapat itu berarti kita bersedia mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita, kepada saya terutama setiap hari. Apa yang Tuhan tunjukkan. Jadi perjalanan yang saya alami dalam kehidupan saya, seberat apapun, sesesak apapun, tidak ada lagi menakutkan. Karena ia tidak pernah selangkah pun membiarkan diri saya berjalan sendiri. Ya, kalau dulu yang saya alami, pada saat saya belum percaya Tuhan,
ada satu kesesakan datang, ada satu tekanan atau proses datang kepada diri saya khawatir, saya takut, saya gelisah, saya cemas, bahkan nggak bisa tidur gitu loh. Tapi hari-hari terakhir, semakin saya membaca firman Tuhan, seperti dulu saya berpikiran ini di bilangan imamat ini apa yang mesti saya ceritakan pada saat saya membaca. Tetapi ya saya lihat di sini lewat Koram Deo, kita mulai mengupas setiap ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai tahun ini kita baca per pasal. Jadi yang saya dapat itu apapun yang Tuhan tuliskan itu, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, itu pasti kita pada saat kita membaca, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, ada satu rema atau satu pesan yang Tuhan memberikan kepada kita pribadi. Makanya ya seperti Pak Heri selalu ingatkan, kita membaca 4M itulah, ujung-ujungnya mau kemanapun orang Kristen, sehebat apapun kalau kita nggak ada 4M itu kita pasti nggak akan kuat. Jadi itu yang saya dapat. Sama seperti di Yohanes 10 ayat 11, di situ katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jangankan pertolongan masalah materi, kesehatan atau apapun, tapi percayalah, Tuhan juga akan memberikan nyawanya. Bahkan nyawa saya itu yang harusnya pada saat 2005 saya kanker itu harusnya saya sudah tidak ada. Tuhan gantikan. Tuhan memberikan saya kesempatan kehidupan yang kedua untuk boleh menjadi saksi bagi Dia. Jadi saya tutup dengan satu statement, Tuhan adalah gembala yang baik. Mengikutinya, berjalan bersama-sama Tuhan, kita diberi jaminan ya. Dan kita pada saat kita berpegang pada firman Tuhan, kita pasti tidak pernah salah jalan. Walaupun terkadang jalan bersama Tuhan kita lihat jalan itu sempit, jalan itu sesak, tetapi saya percaya ujungnya itu pasti akan menuju suatu kebaikan bagi hidup kita. Pagi ini, firman pagi ini akan saya tutup dengan satu kesaksian yang saya alami bersama istri saya. Istri saya minggu-minggu lalu itu baru saya rasakan sama dia pada saat matanya mulai kabur, hampir 1 bulan ya. Tapi kurang peka yang saya rasakan di sini. Kita suami istri itu anggap itu tuh, padahal kan sudah ada tanda. Tandanya apa? Matanya mulai buram, mulai kabur. Kita selalu mempunyai asumsi, ini mungkin mau tambah plus lah karena bertambahnya usia. Tetapi dia terus keluhkan kepada saya mulai rasakan ada satu suara bilang, ini harusnya pergi cek ya, jangan ditunda lagi. Jadi pada minggu lalu itu hari Minggu ya, hari Minggu itu. Hari Minggu habis makan sekitar jam 7 malam, saya langsung ajak istri saya untuk pergi toko kacamata untuk ngecek matanya. Akhirnya kita pergi ke Melawai yang di depan Hotel Novita itu ternyata tutup. Akhirnya kita sengaja ke WTC. Ke WTC sampai di Melawai, Optik Melawai, dicek-cek begitu, karyawannya mungkin karena kita nggak beli kacamata ya. Jadi pelayanannya tuh nggak bagus. Saya sempat kecewa. Oh kok begini ya? Nggak begitu, itu nggak ada hasil gitu, nggak ada hasil seperti apa yang saya mau gitu loh. Maksudnya ya apa menyatakan dia ini minnya nambah apa enggak gitu. Akhirnya saya agak kecewa, tetapi ya bersyukurlah ya. Hari-hari terakhir ini kita di gereja terus selalu dikotbahkan ada kemurahan hati atau ada apapun dalam hidup saya. Jadi saya diingatkan kembali, ya sudahlah. Saya nyebrang ke Optik Tunggal. Itu begitu masuk ke Optik Tunggal ada satu penghiburan, ada satu kelegaan. Apa yang saya alami pertama pada saat masuk Optik Tunggal? AC-nya tuh jauh lebih dingin. Sedangkan di Melawai itu panas sesak gerah kan. Waduh, di sini nyaman sekali. AC-nya dia pasang sendiri secara pribadi, dingin, sejuk.
Itu menyejukkan hati saya. Akhirnya secara singkat diperiksa, dicek. Waktu dicek itu, begitu mata sebelah kanan istri saya ditutup, dia tidak bisa membaca. Tulisan yang ada di kertas itu hanya garis-garis seperti cacing, buram. Itu sempat membuat dia galau, khawatir. Begitu disampaikan ke saya, karena waktu ditutup mata sebelah kanan sampai dipasang dengan +4, itu masih nggak bisa terbaca, padahal menurut dia +4 itu udah tertinggi gitu loh. Saya sempat khawatir begitu tahu hasil, saya sempat khawatir, datanglah asumsi dalam pikiran saya. Ini yang saya khawatirkan ini langsung ada di otak saya itu karena kurang pengetahuan, ini retina ini. Kalau nggak retina nih kornea nih. Wah, kacau ini saya bilang. Singkat cerita, saya langsung ambil keputusan sama istri saya. Saya kalau mengenai sakit, saya saat-saat ini saya nggak berani nunda. Pasti saya berangkat karena saya rema diingatkan cici saya itu waktu saya sakit. Waktu saya sakit begitu check up di Singapura pertama hasilnya kan bilang saya limfoma ya, kanker. Tapi pulang dari Singapura check up, cici saya kan perintahkan saya lagi, kamu nih kenapa masih belum ada tindakan atau apapun? Kamu berangkat lagi lah ke Jakarta untuk check up. Saya bilang nantilah minggu depan. Dia marah sama saya. Kamu ngapain mesti menunda minggu depan? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, toh kamu berangkat. Lebih cepat kan lebih baik, dia bilang gitu. Oh ya, akhirnya saya berangkat. Saya berangkat lagi ke Singapura, akhirnya saya lakukan pemeriksaan, check up, dan lain-lain. Nah, sama hal ini, begitu saya ada sakit atau siapa, kalau orang sekeliling saya pasti saya katakan sama mereka, cepatlah berangkat. Karena apa yang saya alami itu, saya akan sharingkan ke mereka. Kita menunda waktu 1 hari, 2 hari, tidak akan mengubah keadaan, tetapi sakit itu kalau sudah ada reaksi itu akan semakin parah. Begitu reaksi semakin parah, pengobatan pasti akan semakin sulit dan biaya pasti akan semakin besar. Makanya konsep pemikiran saya dulu, kalau datang ke dokter, check up pasti ada aja sakit gitu kan. Memang benar, kalau memang hasil lab itu mengatakan kita sakit, ya kita sebagai manusia, kita harus belajar terima kenyataan itu. Dan jangan pikir sama sakitnya kalau bagi saya. Yaitu solusinya apa ya, berobat gitu. Itu yang saya alami. Nah, singkat cerita, saya datang ke dokter pertama di KMN menyatakan bahwa itu katarak. Begitu dengar hasil itu katarak, atas satu kelegaan ya. 80% lah beban dalam pemikiran saya, asumsi saya itu hilang, sehingga ada satu kelegaan. Karena minimnya pengetahuan di otak saya sama istri saya, harusnya katarak itu kan dialami sama orang-orang yang umur 70, 60. Saya lupa bahwa istri saya sama saya juga sudah tua, kita kan udah 50, kita selalu merasa muda gitu ya. Jadi itu yang saya alami. Akhirnya ya udah katarak karena di KMM itu tidak ada kerjasama dengan asuransi yang saya pakai. Akhirnya saya juga pulang ke Jambi 2 hari. Kita berpikir untuk cari compare untuk dokter berikutnya. Jadi sebelum waktu cek pertama itu kan juga di KMN kan, waktu mata istri saya diawali merah-merah nggak hilang berbulan-bulan itu. Akhirnya saya kembali lagi ke KMN, itu hasilnya katarak. Akhirnya kita balik. Kemarin hari Minggu saya berangkat lagi ke Jakarta. Senin kemarin kita ke JEC. Karena di situ ada kerjasama. Akhirnya cek ke dokter kedua sama, ini katarak dia bilang. Kamu lihat ini mata istri kamu ini yang bintik hitam di biji mata itu udah nggak kelihatan, ketutup sama katarak itu. Jadi solusinya itu tidak bisa dengan obat tetes, tidak bisa dengan obat yang diminum. Solusinya kalau katarak satu-satunya dioperasi. Kapan kamu mau operasi? Dia bilang.
Saya bilang, kapan dokter bisa lakukan itu? Saya bilang. Dia bilang, saya operasi cuma hari Senin sama Rabu. Tapi saya cek jadwal dulu. Oh, sudah penuh semua nih Senin sama Rabu. Kamu dari mana? Saya dari Jambi, dokter. Saya bilang, dokter tolong disisip lah. Kita orang Indonesia kan paling jago itu. Pokoknya kalau sudah penuh itu minta disisip gitu. Oh iya, makanya saya tanya kamu dari mana. Kapan kamu mau? Ya saya bilang lebih cepat lebih baik. Akhirnya dokter itu kasih satu slot hari ini. Oke, saya hari ini saya akan mengoperasi 4 orang. Akhirnya ya Senin itulah dioperasi. Saya urus administrasi. Agak panjang hari ini nggak apa-apa ya. Saya kesaksian sedikit ya teman-teman ya. Ini waktu udah mepet. Jadi akhirnya singkat cerita saya datang. Ada satu hal lagi yang saya dapat. Tahu nggak teman-teman, di otak saya itu kalau kita ngajuin asuransi, seperti waktu kita sakit itu ngajukan langsung di ACC. Sampai ke bagian asuransi di rumah sakit itu dia ngomong apa, Pak, ini Bapak tuh kan datangnya langsung dadakan. Ini nggak bisa nih Pak. Ini Bapak mesti kita ajukan di akhir operasi, tetapi hasilnya itu nanti, bukan sekarang dia bilang. Berapapun yang di ACC sama asuransi, saya nggak bisa tahu Pak. Bapak bisa tahunya akhir. Saya sempat kecewa teman-teman. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, berjalanlah bersama saya. Saya juga sudah berserah kepada Tuhan, apapun walaupun sekalipun tidak diganti oleh asuransi itu, istri saya tetap harus operasi. Karena kan nggak mungkin gara-gara nggak dibayar asuransi kita nggak berobat gitu. Itu yang saya alami teman-teman. Jadi pada saat saya berjalan bersama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, Tuhan campur tangan. Jadi akhir-akhirnya begitu selesai operasi sekitar jam 6, saya bawa saya cek disampaikanlah hasil itu sekitar 30 juta sekian. Puji Tuhan ya, cuma 2 item yang nggak dijamin, jadi operasi itu saya hanya bayar 190.000. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman, 2 hal. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan saya secara pribadi. Satu, saya mesti peka dengan suara Tuhan. Kedua, saya mesti berjalan bersama Tuhan. Pada saat senang, pada saat susah, itu demikian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita punya gembala yang baik, yang menyertai kita, yang menuntun langkah hidup kita. Tapi tentu itu dari sisi Tuhan, itu sesuatu yang pasti, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar dari sisi kita. Mari kita belajar peka untuk mendengarkan semboyan-semboyan, mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan melalui siapapun, baik itu melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui hati nurani kita, melalui orang-orang di sekeliling kita, pemimpin rohani, juga bisa melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kita alami. Kita harus belajar peka, semakin peka dengar suara Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan, memang dia gembala yang baik yang menuntun hidup kita. Tapi renungan firman Tuhan pagi hari ini dari sisi kita adalah yang pertama peka, dan yang kedua ya berjalan terus bersama dengan Tuhan. Itu 2 hal yang harus berjalan berbarengan. Ada orang yang ngomong dia mau terus berjalan bersama Tuhan, dia berjalan aja sama Tuhan, tapi Tuhan ngomong apa nggak mau didengerin. Ada orang ngomong ya aku mau belajar peka, tapi Tuhan kemana dia kemana. Jadi 2 poin ini yang Tuhan ingatkan. Yuk, kalau engkau nggak mau tersesat, kalau engkau nggak mau mengalami celaka, ikuti perintah Tuhan, taat suara Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Nanti istri saya akan berdoa. Nanti kemudian Pak Buyung yang akan tutup dalam doa. Karena Joni Samuel sudah informasikan ke istri saya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak, yang boleh mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami terus hidup
mengandalkan Engkau Bapa, untuk kami lebih peka lagi akan mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Tuhan, tanpa ada kekhawatiran di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang menjadi sumber segalanya di dalam hidup kami. Bahkan Engkau menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami sendiri dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat jaminan hidup yang Engkau berikan bagi setiap kami orang-orang yang menaruh harap kami, menaruh percaya kami hanya kepada Engkau. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan, kami berdoa Bapa, kami melepaskan berkat buat Ko Buyung yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, apa yang sudah Engkau taruh Tuhan di dalam hidupnya, boleh sharing kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu. Bahkan Engkau terus pakai Ko Buyung Bapa, Engkau lebih lagi memperbesar kapasitas hidupnya Bapa. Di setiap bidang yang Kau percayakan di dalam hidupnya, baik dalam memimpin usahanya Tuhan, mengelola usaha yang Kau percayakan Bapa. Engkau memberkati, bahkan juga di dalam rumah tangganya. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas hikmat-Mu, atas kemurahan-Mu bagi Ceali Tuhan. Sehingga Ceali juga boleh dioperasi, Engkau sudah menolong proses operasi. Bahkan Engkau sudah mencukupkan segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, mata Ceali boleh pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, buat CAPing Tuhan, dalam proses pemeriksaan Tuhan, baik koloni kopinya Tuhan maupun yang lainnya Bapa, dan hasil yang akan diterima Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya boleh baik bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat Lydia Bapa yang hari ini dia boleh sampai akhir dari mengikuti jaringan doa nasional yang ada di Medan Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya Bapa beserta rombongan Tuhan yang akan kembali ke Jambi Tuhan. Engkau menyertai perjalanan Bapa. Tuntun, pimpin, dan boleh tiba di Jambi dengan selamat dan boleh dapat berkumpul bersama-sama melalui Koramdio lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Damai sejahtera-Mu, keamanan, ketentraman Tuhan. Bahkan di segala bidang yang ada, aspek hidup dari bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya Tuhan. Kami juga melepaskan berkat buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta pemerintahan yang ada, orang-orang yang ada Tuhan, yang ditunjuk boleh bersama-sama Bapak, boleh bergandengan tangan, bekerja, mengusahakan, dan memajukan bangsa ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ada hikmat-Mu atas hidup mereka Tuhan. Bahkan hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Kami juga orang-orang benar-Mu Tuhan. Melepaskan berkat, bersepakat berdoa atas bangsa ini Tuhan. Kami biarlah setiap kami Tuhan, tidak ada lagi Tuhan kutuk ataupun kata-kata yang diucapkan oleh orang benar-Mu atas bangsa ini. Kami mau berkata-kata benar atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Jayalah bangsa kami Indonesia. Majulah bangsa kami Indonesia di kancah tengah-tengah dunia yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang pagi ini mengingatkan hamba pribadi, juga rekan-rekan yang lain ya Tuhan. Agar kami boleh peka mendengar suara-Mu dan terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama Engkau. Tutup bungkus usap kerjaan kami dengan kuasa darah-Mu. Seluruh karyawan kami juga Engkau tutup bungkus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.